Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardah Humairah dengan NIM 857235226. Kali ini saya akan membahas modul 7 tentang pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara. Kita mulai dari kegiatan belajar 1, yaitu tentang pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara di kelas rendah. Karakteristik pembelajaran kelas rendah. Pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah biasanya menggunakan pembelajaran tematik. Supriyati Ningsih memaparkan bahwa pembelajaran tematik merupakan suatu strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek kurikulum, dan aspek belajar mengajar. Pembelajaran tematik hanya diajarkan pada peserta didik sekolah dasar kelas rendah atau kelas 1 sampai kelas 3. Mengapa demikian? Karena pada umumnya mereka melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan atau holistik. Perkembangan fisiknya tidak pernah dipisahkan dengan perkembangan mental, sosial, dan emosional. Strategi pembelajaran tematik. Strategi pembelajaran tematik lebih mengutamakan pengalaman belajar peserta didik. Misalnya, bersahabat, menyenangkan, tetapi tetap bermakna bagi peserta didik. Selanjutnya, dalam menanamkan konsep atau pengetahuan dan keterampilan, peserta didik tidak harus di-drill, tetapi ia belajar melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah dipahami. Bentuk pembelajaran ini dikenal dengan pembelajaran terpadu dan pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Ciri-ciri pembelajaran tematik. Sesuai dengan perkembangan fisik dan mental peserta didik sekolah dasar, pembelajaran pada tahap ini harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berpusat pada peserta didik. 2. Memberikan pengalaman langsung pada peserta didik. 3. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. 4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. 5. Bersifat fleksibel. 6. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Keunggulan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik memiliki kekuatan atau keunggulan di antaranya 1. Pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. 2. Menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan peserta didik. 3. Hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan dan bermakna. 4. Mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik dengan permasalahan yang dihadapi. 5. Menumbuhkan keterampilan sosial dalam bekerja sama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Peran tema. 1. Peserta didik mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. 2. Peserta didik dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. 3. Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. 4. Kompetensi berbahasa dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran lain dan pengalaman pribadi peserta didik. 5. Peserta didik lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. 6. Peserta didik lebih bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam situasi yang nyata. Misalnya, bertanya, bercerita, menulis deskripsi, menulis surat, dan sebagainya untuk mengembangkan keterampilan berbahasa sekaligus mempelajari mata pelajaran lain. Dan yang terakhir, guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat
dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 kali pertemuan. Waktu selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan remedial, pemantapan, atau pengayaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran tematik. 1. Pembelajaran tematik dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menjadi lebih bermakna dan utuh. 2. Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik perlu dipertimbangkan antara lain alokasi waktu setiap tema, memperhitungkan banyak dan sedikitnya bahan yang ada di lingkungan. 3. Pilih tema yang terdekat dengan peserta didik. Dan yang terakhir, lebih mengutamakan kompetensi dasar yang akan dicapai daripada tema. Lanjut, kita akan masuk ke kegiatan belajar yang kedua, yaitu tentang pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara di kelas tinggi. 3 ciri kecenderungan belajar peserta didik usia SD. 1. Konkret. Konkret mengandung makna proses belajar beranjak dari hal-hal yang konkret. Ini dapat dilihat, didengar, diraba, dan diotak-atik dengan titik penekanan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Pemanfaatan lingkungan akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih bermakna dan bernilai. Sebab, peserta didik dihadapkan dengan peristiwa dan keadaan yang sebenarnya, keadaan yang alami, sehingga lebih nyata, lebih faktual, lebih bermakna, dan kebenarannya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah integratif. Pada tahap usia sekolah dasar, peserta didik memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan. Mereka belum mampu memilah-milah konsep dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini melukiskan cara berpikir peserta didik yang deduktif, yakni dari hal umum ke bagian demi bagian. Dan yang ketiga adalah hierarkis. Pada tahapan usia sekolah dasar, cara peserta didik belajar berkembang secara bertahap, mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diperhatikan mengenai urutan logis, keterkaitan antar materi, dan cakupan keluasan serta kedalaman materi. Di kelas yang lebih tinggi atau kelas 4 sampai kelas 6 sekolah dasar, pembelajaran aspek-aspek keterampilan berbahasa diberikan secara terpadu. Yang pertama adalah menyimak dan berbicara. Apa sih yang dimaksud dengan menyimak dan berbicara? Contoh, guru menceritakan sebuah peristiwa. Peserta didik menyimak cerita tersebut. Setelah selesai, peserta didik diberi waktu sejenak. Kemudian guru meminta salah seorang peserta didik menceritakan kembali isi cerita itu dengan bahasa atau kalimat peserta didik sendiri secara ringkas. Dalam hal ini yang diutamakan adalah kemampuan peserta didik memahami apa yang mereka simak dan kemampuan mengemukakan pikirannya. Yang kedua adalah menyimak dan menulis. Contohnya, guru membacakan atau memperdengarkan rekaman sebuah drama atau sebuah cerpen. Peserta didik menyimak beberapa kali drama atau cerpen itu dibacakan atau diperdengarkan, bergantung pada tingkat kesukaran drama atau cerpen tersebut. Setelah selesai, peserta didik diberi waktu untuk menanyakan hal-hal yang tidak mereka mengerti. Sesudah itu, mereka diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan guru tentang drama atau cerpen itu, atau peserta didik diminta menuliskan isi drama atau cerpen secara ringkas dengan kalimat mereka sendiri. Yang ketiga adalah membaca dan menyimak. Memadukan pembelajaran membaca dan menyimak tidak sukar. Contoh, peserta didik diberi tugas membacakan suatu wacana. Dalam hal ini, ketentuan-ketentuan membaca untuk orang lain harus dipahami oleh peserta didik. Peserta didik yang lain menyimak. Setelah itu, peserta didik diberikan waktu untuk berpikir. Kemudian tugas selanjutnya, mungkin peserta didik diminta untuk menceritakan isi yang disimak secara lisan atau mungkin tertulis. Dalam hal ini, agar yang mendapat giliran membaca tidak sedikit,
Naskah yang dibaca sebaiknya naskah-naskah yang pendek, seperti informasi singkat, pengumuman, perintah, dan sebagainya. Dengan cara-cara tersebut, guru memadukan membaca dan menyimak. Yang keempat adalah membaca dan menulis. Contoh, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membaca cerita atau tulisan-tulisan yang lain di luar kelas, dan meminta kepada mereka untuk menuliskan ringkasan hasil bacaan masing-masing. Setelah mereka menuliskan ringkasan tersebut, guru dapat meminta kepada peserta didik untuk mengumpulkan hasil pekerjaan mereka, atau dapat juga sebelum mereka mengumpulkan, beberapa peserta didik diberi giliran untuk membacakan atau mengemukakan hasil pekerjaan masing-masing. Dengan cara-cara itu, terjadi pemaduan antara membaca, menulis, dan bercerita. Yang terakhir adalah menulis dan bercerita. Contoh, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat karangan di luar kelas. Pada jam yang telah ditentukan, peserta didik menceritakan isi karangannya sebelum karangan itu dikumpulkan. Peserta didik dibagi dalam kelompok-kelompok kecil, masing-masing beranggotakan 3 atau 4 orang. Tiap kelompok diberi tugas merencanakan dan menuliskan sebuah adegan yang diperankan. Pada jam yang telah disepakati bersama, sebelum naskah diserahkan kepada guru, tiap kelompok diminta memperagakan apa yang telah mereka rencanakan dan mereka tulis. Pembelajaran kosakata selalu dipadukan dengan keterampilan berbahasa. Untuk mengajarkan makna kata, digunakan sebuah wacana yang memuat kata-kata yang akan diajarkan. Peserta didik diminta membaca wacana itu dalam hati. Kemudian, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Setelah itu, kata-kata yang disiapkan untuk diajarkan dibicarakan atau didiskusikan maknanya, sinonimnya, dan sebagainya. Kemudian, peserta didik diminta menggunakan kata-kata tersebut dalam kalimat secara tertulis. Dapat juga guru menggunakan kata-kata baru di dalam wacana untuk dikte. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton.